rekan Harisma, welcome to Harisma Talk. Konten yang membahas seputar dunia IT bersama narasumber-narasumber yang berkompeten di bidangnya. Intinya kalau misalkan Gen Z nih ngomongin Harisma Talk, isinya daging semua. Dan perkenalkan, saya Hanum, saya sebagai host episode kali ini dan juga Marketing Communication Eksekutif dari PT Harisma Informatika Jaya. Dan di episode kali ini saya nggak sendiri, lihat saya paling cantik di episode ini karena saya sudah ditemani oleh dua narasumber yang sudah expert di bidangnya. Yang pertama ada Mas Dwi, sapa dulu rekan Harisma Mas Dwi. Oke, dan yang kedua ada Ko Hendy. Halo. Sapa dulu dong. Halo semuanya. Oke, mungkin sebelum kita ngobrol-ngobrol santai, better rekan Harisma harus tahu. Jadi Mas Dwi ini adalah technical dari Univi Indonesia dan juga Ko Hendy sebagai product manager di PT Harisma Informatika Jaya. Oke, Mas Dwi, Ko Hendy, pokoknya kali ini kita harus memberikan banyak informasi yang bermanfaat untuk rekan Harisma yang ada di rumah. Oke, siap. Kita harus kasih basic info seputar CCTV. Sebelum lebih dalam lagi, mungkin dari yang kalau misalkan bahasa Mandarinnya ecek-ecek dulu lah ya, yang basic dulu. Bahasa Mandarin ecek-ecek. CCTV itu apa sih pengertiannya? Apa? Boleh nggak di info dari Mas Dwi mungkin? Oke, saya. Boleh. Jadi kalau pengertian umumnya ya. Betul. Oke, CCTV bisa dibilang suatu sistem atau perangkat yang bisa digunakan untuk keperluan monitoring atau pengawasan. Seperti itu. Keperluan monitoring atau pengawasan. Oke, ini saya baru sadar dari tadi langsung udah pengertian CCTV, padahal mungkin rekan Harisma ada yang belum tahu. Kepanjangan dari CCTV itu apa sih? Ko Henry mungkin bisa bantu jawab. Oke, kalau kepanjangan CCTV itu sebenarnya Closed Circuit Television. Oke. Artinya close ini adalah jadi hasil rekaman dari CCTV tersebut hanya dikirimkan ke halayak tertutup. Oke. Dalam artian lebih singkat lagi adalah ke orang yang mempunyai sistem CCTV tersebut. Oke. Jadi tidak ditampilkan ke halayak Disebarluaskan. publik. Betul. Hanya mungkin orang yang punya akses di situ aja yang bisa lihat. betul. Itu kan intinya. Baik. Mungkin rekan Harisma di rumah ini hanya tahu CCTV yang dilihat di tempat ini, CCTV ini. Ada jenisnya memang, Mas Dwi. Ada nggak sih jenis-jenis CCTV itu? Oke, kalau jenisnya ya, yang saat ini ada di market ya, Betul? bisa dibilang ada dua. Oke. Jadi yang apa aja? pertama adalah CCTV analog, yang kedua adalah CCTV IP. CCTV analog dan juga IP. IP kepanjangannya apa? Internet protokol. Oke, internet protokol. Apa yang membedakan dari dua jenis CCTV ini, Mas Dwi? Ya, jadi yang pertama dari sinyalnya. Ya, jadi kalau yang analog ya sesuai namanya, Oke. dia sinyalnya masih analog. Oke. Ya, sedangkan kalau yang IP itu sudah sinyal digital. Sinyalnya Ya. sudah digital. Makanya kan Oke. kabelnya pun beda kabelnya. Oh, oke. Jadi kalau analog nih kabelnya pakai koaksial. Mungkin kalau teman-teman di rumah ya itu kayak kabel antena TV. Oh, oke. Tuh, kalau yang IP dia sudah menggunakan kabel UTP atau kabel LAN, kabel Oh, internet. oke. Baik. Tuh. Mau ditambahkan mungkin? Mungkin kalau misalnya dari jawaban Mas Dwi ada yang mau saya tanyakan. Intinya, kenapa sih kita itu harus pakai CCTV? Emang sepenting apa CCTV itu untuk di era sekarang, Mas Dwi? Oke, Min. Atau mungkin mau sweet dulu kali ya? Gimana? Mau ke Hendy atau dari sisi Mas Dwi dulu ya? Jadi jadi CCTV kan saat ini ya, itu kan sudah seperti kebutuhan ya. Oke. Oke, jadi mungkin dulu kan CCTV orang lebih butuh untuk tujuan keamanan. Betul. Jadi bisa untuk mengamankan rumah, kantor, toko dan sebagainya ya. Cuman dengan teknologi saat ini ya, CCTV itu bisa bahkan digunakan untuk menunjang bisnis. Oh, oke. Ya, jadi contoh nih kita punya teknologi people counting yang bisa menghitung
orang. Jadi misalnya kalau digunakan di toko ya, kita bisa tahu nih berapa jumlah pengunjung per hari itu misalnya. Oke. Terus kita juga punya fitur namanya heat map. Oke. Jadi heat map itu dia bisa digunakan untuk mengetahui area yang ramai ataupun area yang sepi. Gitu. Terus masih banyak lagi lah kayak face recognition dan masih banyak lagi lah. Kayak nggak bakalan kelar kalau dibahas di sini. Oke. Mungkin kita ini karena episode 1 kita yang basic-basic dulu biar ketemu lagi ya sama UniView Indonesia di episode berikutnya. Itu nanti kita bahas di episode selanjutnya kali ya. Setuju ya Mas Dwi? Karena kita harus ketemu lagi. Oke. Kalau misalkan karena kan rekan Harisma barangkali di rumahnya belum ada CCTV. Terus gara-gara lihat Harisma Talk hari ini mereka kepikiran nih mau pasang CCTV. CCTV apa yang paling cocok dipakai rekan Harisma di rumahnya? Ada nggak dari yang dipunyai sama UniView? Mas Dwi, Oke. ada nggak? Kalau untuk rumah ya, berarti rumah atau toko mungkin ya? Boleh. Atau ruko mungkin ya? Betul. Yang ibaratnya skala kecil. Betul. Ya. Kalau itu sih menurut saya mungkin lebih cocok di analog. Oh, oke. Karena kan, nah ini yang belum saya sampaikan ya. Jadi salah satu kelebihan analog adalah dia harganya lebih ekonomis. Tuh, Itu yang pertama. catet. Oke. Analog, Harga ekonomis. ekonomis. Betul. Terus yang kedua untuk pemasangannya atau instalasinya itu lebih mudah. Oke. Jadi nggak butuh orang yang expert di bidang TV ya atau orang IT. Bahkan mungkin teman-teman di rumah bisa pasang sendiri untuk kamera analog. Saya bisa nggak kalau misalnya mau pasang sendiri kira-kira di rumah? Bisa lah ya. Tinggal pegang palu ya. Oh pokoknya alatnya ada, bisa pasang. Meskipun Bisa. saya cewek pun bisa ya. Bisa. Bukan jadi hambatan. Oke. Apalagi yang ketiga kalau misalkan analog bisa nih dipasang di toko atau ruko. Nah, mungkin kalau dulu analog kan orang taunya murah tapi apa adanya lah. Oke. Nah, sekarang nih teknologi analog pun sudah maju nih. Jadi dengan analog nih kita bisa dapat kamera yang dengan resolusi yang tinggi. Oke. Terus juga untuk fiturnya pun saat ini bisa dibilang nggak kalah sama produk IP. Oke. Jadi pas lah untuk kebutuhan rumah ataupun toko ya. Toko itu udah paling cocok pakainya analog. Betul, betul. UniView atau UNV punya? Punyalah. Punya. Mungkin mau di-spill dulu tipenya apa? Soalnya ditampilkan di sini untuk tipenya. Ya. Begitu rekan Harisma. Ada kan? Kalau misalkan rekan Harisma mau cari analognya UNV? Ada Ada Jadi, banget. Mungkin kalau teman-teman pernah dengar merek UNV ya. Betul. Jadi kan mungkin dulu kita awalnya di project ya. Oke. Jadi orang tahu UNV itu produk IP Oke. untuk pemasangan di project skala besar dan sebagainya. Cuman per tahun kemarin, awal tahun kemarin kita juga launching produk analog. Nah, Iya, cocok betul. nih. Jadi untuk memenuhi kebutuhan retail ya, khususnya di Indonesia, karena kan bisa dibilang untuk market di Indonesia nih saat ini untuk rumahan ya, Oke. itu masih banyak yang menggunakan produk analog gitu. Mungkin karena pertimbangan tadi ya harga lebih ekonomis. Seperti Oke. itu. Tadi kita sudah bahas untuk skala toko atau rumah. Kalau misalkan untuk pelaku usaha, dalam artian mungkin skupnya yang rada gede dikit, harus pakai CCTV yang biasa aja bisa atau harus pakai yang memang fiturnya komplit? Oke. Menurut Ko Henry gimana nih? Kalau dari sisi saya itu pertama kita harus lihat dulu budget dari si yang punya perusahaan, Oke. yang punya toko, yang punya ruko seperti itu ya. Jadi kalau misalnya mereka baru memulai usaha dan budgetnya masih tipis misalnya, itu bisa menggunakan CCTV yang biasa-biasa aja. Tapi Oke. biasa-biasa aja di sini tuh tipe biasanya kita itu sudah sangat bagus loh. Oke. Jadi kalau misalnya dipikirnya oh cuma kamera doang biasa, oh enggak juga. Di sini kalau misalnya di malam hari itu ada feature night vision, Oke. itu tetap ada. Dan juga people counting itu juga bisa ada, tetap ada. Di produk UNV itu ada semua, Mas Dwi? Ada semua. Wah, luar biasa. Di produk UNV yang disebut tadi fiturnya sudah ada semua. Tadi kan sudah disebut ada beberapa fitur-fitur dari CCTV terutama yang UNV punya. Kalau misalkan secara general, kriteria CCTV yang kualitasnya tinggi itu seperti apa sih? Atau udah cukup yang disebutkan tadi? Atau ada tambahan lagi? Kriteria CCTV dikatakan oke nih,
terbaik nih? Kriteria untuk CCTV yang bisa dikatakan baik adalah pertama, hasil video yang ditampilkan, hasil rekaman itu harus bagus. Oke. Jadi wajah orang yang direkam itu masih bisa terlihat. Oke. Terus kedua, untuk di malam hari itu masih bisa menangkap wajah orangnya, walaupun terlalu gelap dan minim cahaya ya, otomatis kan biasanya kamera itu tidak bisa menangkap dengan jelas wajah orang. Tapi dengan kamera yang bagus, CCTV yang bagus, hal itu udah bukan masalah lagi. Objeknya hanya wajah kah atau ada objek lain yang untuk CCTV yang oke? Ada objek lain nggak yang bisa ditangkap sama si CCTV? Ada lagi nggak objek? Betul. Mungkin Mas Dwi mau nambahin nih. Oke, jadi kan tadi ya untuk salah satu kendala CCTV ya. Jadi kan CCTV ada feature motion atau dia bisa tahu pergerakan. Nah, kendalanya kalau untuk fitur yang biasa aja nih, semua pergerakan nih objeknya, mau itu manusia, mau itu daun, hujan, bahkan sorot lampu ya dan sebagainya, itu bisa men-trigger alarm. Oke. Nah, ibaratnya kan apa ya, istilah itu banyak alarm palsu. Alarm palsu. Warning lah. Yang ku terima alamat palsu. Nah, kayak memberikan peringatan dia ini. Jadi berisik lah CCTV-nya. Baik. Nah, ini saya promosi lagi nih. Boleh banget. Memang ini tempatnya. Kita sediakan. Monggo. Oke, siap. Jadi di UNV kita ada fitur namanya Ultra Motion Detection. Oke. Jadi ini bukan sembarangan motion detection, tapi di sini kita ultra ya, karena dia bisa membedakan kendaraan dan juga manusia. Luar biasa. Dan objek lain nih yang tadi saya bilang ya, yang kayak daun jatuh, hujan, hewan peliharaan, itu nggak akan men-trigger alarm. Baik. Dia akan mengurangi alarm palsu. Biasanya kan kalau di luar itu sering ada nyamuk, lalat, Bisa ya. Kalau kena Di area kamera tuh bisa nge-trigger untuk bunyi. Oh, UNV punya CCTV nggak bisa. Justru bisa membedakan. Makanya kayak oke. Baik, oke. Berarti mungkin langsung sekalian aja. Tadi sudah disebutkan, mungkin saya baru tahu 1 atau 2 kelebihan lain dari CCTV-nya UNV. Apa? Boleh banget. Oke, jadi kan tadi ya yang sebut sama Ko Henry ya, salah satu kriteria untuk CCTV yang baik kan dia punya hasil gambar yang bagus. Betul. Di UniView bahkan yang produk analognya nih, yang ekonomis itu kita punya resolusi udah 2 megapiksel, bahkan juga ada yang 5 megapiksel. Wow. Itu pertama, oke. Variasinya lumayan ya. Oke analog loh. tapi sudah tinggi resolusinya. Oke. Nah, yang kedua kita untuk kameranya ya, mau yang mau dipasang di indoor ataupun di luar, di outdoor, itu sudah IP67. Oke. Ya, jadi kalau teman-teman browsing ya, jadi IP67 itu berarti si perangkat itu bisa bertahan di kedalaman air hingga 1 meter dengan durasi 30 menit. Asik banget. Ya, bahkan ya kita setiap kita ada event ya, Oke. kita tuh akan dicoba nih kamera kita nih ya, dalam keadaan nyala nih, yang tipe indoor nih, kita celupkan ke dalam air. Oke. Ini orang langsung bisa lihat. Betul. Bisa. Kamera dicelupin, no issue. Dalam keadaan nyala. No issue, nggak ada No issue. Oh, luar biasa. Makanya dicelup aja aman ya. Lagi cuma sekedar kena hujan. Oke, nih perlu dicatat ya. Barusan sudah di-spill sama Mas Dwi keunggulan dari CCTV-nya UNV. Itu masih ada lagi. Oh, masih lagi. Masih ada lagi. Baru Komplit. Berarti ditambah lagi catatannya. Spill lagi Mas Dwi. Kasih banyak. Oke. Yang ketiga dari fitur nih. Jadi walaupun kita analog, jadi fitur seperti tadi ya yang motion detection, terus night vision, terus juga untuk tadi ya ketahanan waterproof kita ada di produk analog yang ekonomis. Nah, yang terakhir untuk salah satu kriteria juga kan kita harus punya after sales ya atau garansi yang bagus. Nah, ini yang biasanya paling dibutuhkan ketika membeli produk, betul. Bila rusak kita nggak tahu nih. Betul. Nggak ada yang. UNV punya jawabannya? Untuk UNV kita 1 year replacement. Jadi 1 tahun kalau misalnya perangkat bermasalah itu ganti baru.
Ganti baru loh ya, bukan servis, ganti baru. Dan ini ada kriteria khusus, kalau misalkan saya yang beli CCTV-nya UNV, saya rusak sendiri terus kanapenya diganti baru, bisa nggak? Enggak ya? Berarti dari sisi servisnya udah kelihatan ini kayaknya disengaja nih. Betul, bisa membedakan itu. Yang pasti kalau nggak ada human error ya. Oh, oke. Jadi mungkin salah satu human error nih mungkin saat teman-teman pasang listriknya ya, mungkin terbalik atau korslet, Oke. jadi terbakar perangkatnya. Nah itu sudah dibilang human error. Oh, baik. Oke, Mas Dwi, Ko Henry, ini sekarang kita akan masuk di segmen RAM. Jadi ini segmen rekan Harisma bertanya, kita yang di sini harus bisa jawab. Siap? Bentar ya. Karena berdasarkan dari chat yang masuk, ini saya bacakan dulu nih, sudah ada rekan Harisma dari sebentar lagi baca @maxman277. Ini ada pertanyaan, apakah CCTV harus pakai jaringan internet? Siapa yang mau jawab? Oke, dari Ko Henry. Kalau tergantung kegunaannya dulu ya pertama ya. Betul. Jadi kalau misalnya kita hanya menggunakan CCTV itu untuk rekaman, untuk monitoring, monitoringnya juga dari komputer kita atau dari laptop, itu tidak perlu ada WiFi. Oh, oke. Tidak perlu menggunakan WiFi. Tidak Tapi, harus. jika kita monitoringnya dari tempat yang lebih jauh, misalnya seperti kita orangnya kita mobile, Oke. nanti otomatis kita harus menggunakan handphone. Kita mau monitoring lewat handphone, otomatis harus menggunakan Butuh WiFi. internet. Oh, internet. oke. Ini spesial karena saya sendiri baru tahu. Saya pikir CCTV harus pakai internet. Terima kasih loh. Tuh, luar biasa nih. Hari ini nggak cuma rekan Harisma yang diedukasi, tapi termasuk saya juga. Satu pertanyaan lagi karena setiap episode kita memberi kesempatan 2 pertanyaan untuk rekan Harisma. Ini ada dari @odivarodi, apakah perlu fitur night vision dalam CCTV dan juga motion detection? Dari Mas Dwi kali ya. Mau jawab? Ya, boleh. Jadi tadi ya untuk motion dan juga night vision ya. Betul, Menurut saya pertanyaan dari @odi tadi. Menurut saya sih itu perlu banget ya. Apalagi kan untuk tadi ya, untuk kebutuhan keamanan ya, terutama pada malam hari ya. Oke. Itu sangat diperlukan lah untuk motion dan juga night vision. Dan menariknya tadi saya promo lagi nih. Boleh banget. Silahkan sikat Mas Dwi. Ya. Jadi di produk Unlock UNV, yang versi ekonomisnya, yang paling murah kita bilang ya, itu sudah support fitur-fitur tersebut. Kayak oke. motion dan juga night vision kita sudah ada. Sudah ada. Betul, jadi dengan harga ekonomis tapi fiturnya oke, Lengkap dan komplit. Ingat, sebenarnya saya punya tagline kali ya, kalau misalkan gara-gara di-spill sama Mas Dwi begitu komplitnya CCTV dari UNV. 1, ingat CCTV, ingat UNV. asik. Oke, luar biasa. Oke, baik. Dan Mas Dwi, Ko Henry, Ya. ini saya kali ini mau nge-spill ada 5 co-working space untuk referensi rekan Harisma yang mungkin belum WFO. Jadi mereka harus ke co-working space atau juga harus work from cafe kali ya. Pokoknya harus di luar rumah. Nah, Sambil ngopi ya? betul, di episode kali ini nggak hanya CCTV aja yang dibahas, plus kita ngasih referensi ini. Ini dia ada 5 co-working space referensi dari Harisma Talk untuk rekan Harisma. Yang pertama ada Conclave. Nah, Conclave ini bisa banget karena terjangkau, harganya start from hanya Rp100.000. Dan yang kedua ada F-Hive. Nah, ini untuk F-Hive ini ada beberapa cabang. Untuk teman-teman atau rekan Harisma yang daerah Jakpus dan juga Jaksel bisa banget ke F-Hive. Karena apa? Tempat ini cozy banget untuk tulang lunak nih, karena tempatnya ada beanbagnya tuh. Oke, yang ketiga ada CreX. Nah, CreX ini punya konsep The Future Work yang menawarkan pengalaman seperti bekerja di Google dengan menyediakan napping pods. Kemudian ada hoverboard dan juga lounge. Wah, luar biasa. Kemudian yang keempat ada Freeware Suites Equity 18. Dan yang kelima ada
Kedasi. Nah, co-working space ini berlokasinya di Jakbar. Kebetulan deket banget berarti sama kantornya Harisma. Oke, Ko Henry, Ya. Mas Dwi, Ya. terima kasih sudah hadir di episode 1 Harisma Talk kali ini, dan terima kasih sudah memberikan banyak informasi bermanfaat seputar CCTV. Jangan kapok-kapok karena kita harus ketemu lagi loh, karena kita sudah janji tadi kan. Ini masih basicnya. Bahasa Mandarin tadi apa? Ecek-eceknya. Betul, ecek-ecek bahas CCTV. Jadi next kita harus ketemu lagi. Terima kasih Mas Dwi sudah hadir, dan terima kasih untuk waktunya, dan juga Ko Henry. Rekan Harisma, ini bukan akhir di episode yang spesial ini, karena tenang, akan ada episode lain yang menemani kalian di rumah bersama Harisma Talk. Jangan lupa subscribe YouTube channelnya Harisma. Untuk apa? Untuk selalu update konten-konten dari Harisma Talk, dan juga jangan lupa follow Instagram Harisma di @harisma_indonesia. Oke? Dan terima kasih untuk rekan Harisma yang sudah menyaksikan Harisma Talk episode 1. See you on the next video. Bye-bye. Bye. Bye.